Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 215. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kalau Kurusuhana dan si malaikat berhasil ditumbangkan akibat kecerobohan dari Hana. Lalu di saat yang sama kita juga ditunjukkan kalau Yuji sudah bangkit kembali dan entah mengapa kekuatan fisiknya menjadi bertambah kuat. Lalu chapter ini pun ditutup dengan diungkapkannya kalau Megumi masih hidup dan sedang melemahkan Sukuna dari dalam. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul Rahim Terkutuk di Bawah Surga pada part ke-7. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada Kenjaku dan Urame yang sedang menaiki sesosok roh terkutuk berwujud ikan di langit. Di sana Kenjaku protes pada Urame, mengapa dirinya sangat tidak sabaran. Padahal Kenjaku sudah repot-repot putar haluan hanya untuk menjemput Urame. Namun seperti biasa, di sini Urame hanya cemberut dan bersikap sinis. Berikutnya melanjutkan dari chapter sebelumnya, setelah Yuji memukul Sukuna, Sukuna pun bergumam kalau Megumi berhasil menekan output energi kutukan yang bisa dikeluarkan oleh Sukuna, hingga Sukuna beranggapan kalau kemungkinan terburuk dirinya hanya bisa mengeluarkan output energi kutukan sebanyak 10% saja. Jadi itulah alasan mengapa teknik belah potong milik Sukuna sebelumnya tidak bisa menembus Yuji. Selain karena tubuh fisik Yuji memang sudah semakin kuat, tapi energi kutukan Sukuna pun juga sedang kena nerf. Berikutnya tidak hanya itu, Sukuna juga berkata meskipun Megumi bisa menekan output energi kutukan yang dikeluarkan Sukuna, namun Megumi tetap tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Jadi berdasarkan hal itu, Sukuna pun berpikir kalau 10% sudah lebih dari cukup untuk membuli Yuji. Sampai akhirnya tak lama kemudian, kepercayaan diri Sukuna pun goyah seketika saat Maki Zenin tiba-tiba muncul di sampingnya. Melihat Maki, Sukuna pun kembali bergumam. Dengan fakta serangan Nue sebelumnya tidak memberikan luka sama sekali, Sukuna pun mengakui kalau wanita yang ada di sampingnya itu bukanlah seorang kroco. Yap, sebelum lanjut, Mimin ingin membahasnya sedikit. Di sini Sukuna bilang kalau Maki tidak terluka setelah terkena serangan Nue. Pada chapter 213 ketika Nue mengamuk, kita memang diperlihatkan kalau Takaba dan Maki ada di sekitar Nue. Namun kita tidak ditunjukkan secara pasti apakah Maki dan Takaba benar-benar terkena serangan tersebut atau mereka hanya melihat serangan itu saja dari kejauhan. Karena menurut Mimin rasanya aneh saja kalau Maki bisa menjadi target dari serangan Nue, padahal seperti yang kita tahu Maki tidak memiliki energi kutukan. Jadi seharusnya baik Sukuna maupun Nue tidak akan bisa mendeteksi Maki. Tapi di saat yang sama, karena yang kita bicarakan ini adalah Sukuna, jadi semuanya bisa terjadi. Mungkin saja Sukuna memang bisa mendeteksi manusia yang tidak memiliki energi kutukan sekalipun melalui hawa keberadaannya. Lalu alasan kedua, mungkin saja Maki tidak terluka bukan karena tubuhnya yang memang kuat, melainkan karena kecepatannya. Maki bisa saja sukses menghindari serangan Nue tersebut. Secara pada chapter 213 pun kita tidak diperlihatkan dengan pasti apakah Maki beneran kena petir Nue atau tidak. Yah, tidak penting memang, tapi Mimin hanya ingin memberikan penjelasan saja. Oke, berikutnya lanjut cerita. Setelah sampai di TKP, Maki pun meminta maaf karena dirinya terlambat, sekaligus menanyakan situasinya pada Yuji. Tanpa basa-basi, Yuji pun langsung berkata pada Maki untuk membunuh Sukuna karena dia tidak akan mati. Lalu tak pakai lama, Maki pun langsung menyerang Sukuna. Dengan wajah datarnya, Maki sukses menghajar Sukuna beberapa kali dan ditutup dengan satu dorongan yang sukses menghempaskan Sukuna. Di sini Yuji lanjut melilitnya dengan pagar besi dan Maki langsung finishing dengan tendangan kakinya, yang tentu saja Sukuna tidak terluka sama sekali. Berikutnya melihat tubuh Megumi bertarung dengan liar, hal tersebut membuat Maki merasa canggung. Yang mana lebih menariknya lagi, di sini Maki pun berkata, jika Sukuna tidak bisa mati, apakah itu artinya Sukuna bisa menyembuhkan diri dari luka pedang pembebas jiwa milik Maki? Oke, sebelum lanjut, Mimin akan membahas hal ini terlebih dahulu. Bisakah pedang pembebas jiwa melukai Sukuna secara permanen? Karena seperti yang kalian tahu, kemampuan dari pedang pembebas jiwa ini yaitu pedang tersebut dapat menghiraukan kekerasan dari suatu benda atau makhluk apapun dan langsung memotong jiwanya. Nah, sekarang terkait dengan jiwa, ada pembahasan yang cukup menarik.
Mana yang duluan, jiwa atau tubuh? Mahito pernah bertanya seperti itu. Dan menurut Mahito, jiwalah yang ada duluan, bahkan sebelum tubuh terbentuk di dalam rahim. Namun saat insiden Shibuya, ketika segel prison realm Gojo akan ditutup, di sana Gojo memberikan kata-kata terakhirnya pada Suguru Geto. Yang mana menariknya, pada saat itu tubuh Suguru Geto memberikan reaksi, meskipun sedang dikendalikan oleh Kenjaku. Lalu setelah kejadian tersebut, Kenjaku pun berkata pada Mahito kalau teorinya yang mengatakan jiwa datang lebih dulu dibandingkan tubuh adalah salah. Karena menurut Kenjaku, jiwa adalah tubuh dan tubuh adalah jiwa. Pendapat Kenjaku tersebut juga diperkuat dengan kasus Toji Zenin. Ketika nenek Ogami memanggil informasi tubuh Toji Zenin pada tubuh cucunya, di sana Ogami mengatakan kalau dirinya hanya memanggil informasi dari tubuh Toji saja, tidak dengan jiwanya. Akan tetapi apa yang terjadi pada saat itu, kesadaran Toji sukses mengambil alih tubuh cucu Ogami sepenuhnya, dan di sana Toji juga berkata kalau jiwa cucunya kalah oleh tubuh Toji. Jadi artinya menurut Mimin mungkin pada saat itu jiwa Toji memang tidak ada, tapi tubuh Toji tetap menyimpan informasi atau ingatan dari jiwa Toji. Maka dari itu tubuh Toji bisa mengambil alih sepenuhnya dan menghancurkan jiwa cucu Ogami. Hal ini juga terjadi pada Kenjaku. Meskipun jiwa Geto sudah mati, tapi ketika Gojo memanggil nama Suguru Geto, tubuh Geto tetap memberikan reaksi. Jadi artinya apa? Menurut Mimin, tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan. Lalu hubungannya dengan pertanyaan di awal, bisakah Sukuna menyembuhkan diri dari pedang pembebas jiwa? Menurut Mimin jawabannya bisa, karena jiwa dan tubuh adalah satu. Pertama yang kita bicarakan ini Sukuna. Tentu pengalaman dan pemahamannya terkait dengan jiwa dan raga seharusnya cukup luas. Dan tidak hanya itu, Mahito sendiri juga bisa menyembuhkan dirinya meskipun jiwanya dirusak. Jadi berdasarkan hal tersebut seharusnya luka yang terdapat pada jiwa sekalipun bisa disembuhkan selama lukanya tidak fatal. Bahkan kemungkinan terburuknya bisa saja kalau pedang pembebas jiwa tidak akan mampu menebas Sukuna karena saking kuatnya jiwa Sukuna. Secara Mahito sekalipun sebagai roh terkutuk dengan kemampuan memanipulasi jiwa tidak bisa menyentuh Sukuna. Oke, kembali lagi pada cerita. Di sini Maki pun memastikan pada Yuji kalau tujuan mereka adalah untuk menangkap sosok yang ada di hadapannya itu meskipun harus membunuhnya. Dan Yuji pun menjawab iya. Lalu Maki pun bertanya pada Yuji kalau dirinya akan meningkatkan kecepatan, apakah Yuji bisa mengikutinya? Dan Yuji pun langsung menjawab tak masalah. Lalu berikutnya tak pakai lama duel Yuji Maki versus Sukuna pun pecah. Maki dan Yuji langsung melesat ke arah Sukuna. Namun Sukuna masih bisa menahan mereka berdua. Di sini Sukuna bergumam, ketika dirinya hendak menyerang balik Yuji dan Maki, penolakan tubuh Megumi semakin kuat dan semakin melemahkan output energi kutukannya. Menyadari hal tersebut, alih-alih langsung menyerang, Sukuna pun menggunakan teknik belah potongnya pada tempat mereka berpijak, sehingga tubuh Megumi tidak melakukan penolakan dan Sukuna juga bisa mengeluarkan output yang lebih besar. Yang mana rencana tersebut sukses membuat Maki dan Yuji kehilangan keseimbangan mereka. Lalu Sukuna lanjut memberikan satu buah bogem pada Maki Zenin. Meskipun cukup menyakitkan, tapi bogem tersebut jauh dari kata cukup untuk menjatuhkan Maki. Dan berikutnya pertarungan kecepatan tinggi antara Sukuna dan Maki pun sempat terjadi di sana. Sampai akhirnya Yuji, Maki dan Sukuna pun kembali mengatur jarak mereka masing-masing. Tapi sialnya, di tengah keunggulan Yuji dan Maki, di sana Urame tiba-tiba muncul dan melepaskan teknik maksimum miliknya, yaitu Dead Calm, dan sukses membekukan hampir seluruh area di hadapannya. Menyadari kalau kemunculannya cukup membuat heboh dan mengganggu, Urame pun langsung meminta maaf pada Sukuna. Namun dengan santai, Sukuna tidak mempermasalahkan hal tersebut. Berikutnya di sini Urame pun berkata kalau dirinya sengaja melemahkan es di sekitar tubuh Yuji untuk berjaga-jaga. Namun Sukuna pun menjawab kalau dirinya sudah tidak peduli lagi pada tubuh tersebut. Tapi di saat yang sama, Sukuna juga mengapresiasi Urame kalau tindakannya memfokuskan energi kutukannya pada Maki adalah pilihan yang tepat. Yang artinya lagi, Sukuna sekalipun mengakui kalau Maki berbahaya, khususnya untuk saat ini, karena Sukuna tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Berikutnya tak lama kemudian, Sukuna pun kembali mengeluarkan Nue Raksasa, sembari berkata kalau saat ini tubuhnya belum sempurna dan membutuhkan pemandian.
Lalu Urame pun langsung membalas kalau pemandiannya sudah disiapkan dan Sukuna harus segera ke sana. Mendengar kalau semuanya sudah siap, Sukuna pun langsung memuji Urame. Dan yap, terkait dengan hal ini, sebelumnya Mimin pernah bahas kalau pemandian tersebut kemungkinan besar merupakan suatu metode untuk kebangkitan sempurna Sukuna. Mimin mengatakan kalau Megumi akan menjadi sesuatu yang penting terkait dengan pemandian ini. Tapi sialnya, Mimin tidak pernah menduga kalau Sukuna sendirilah yang akan masuk dan mengambil alih tubuh Megumi. Sebelumnya Mimin membahas tentang pemandian ini berdasarkan perspektif Christianity, tapi kali ini Mimin akan membahasnya dari perspektif Buddha. Berdasarkan sudut pandang ajaran Buddhism, pemandian yang dimaksud oleh Sukuna merupakan penyucian diri, memisahkan diri dari najis dan kotoran. Nah, tapi tentu saja penjelasan tersebut sangat tidak cocok dengan Sukuna yang jauh dari kata suci. Namun di saat yang sama menariknya, sifat dan kelakuan Sukuna selalu menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Buddha. Bahkan tidak hanya sifatnya, di dalam domain expansion Sukuna pun terdapat sebuah kuil Buddha yang tercemar. Lagi-lagi menunjukkan sisi gelap atau kebalikan dari Buddhism. Jadi ada kemungkinan kalau pemandian yang akan dilakukan oleh Sukuna ini pun bukan penyucian diri, melainkan kebalikannya. Bahkan jika harus cocokologi, saat ini Sukuna ada di dalam tubuh Megumi dan sukses mengambil alih tubuhnya. Namun Megumi ternyata masih hidup dan terus menahan Sukuna. Di saat yang sama, nama Megumi ini berarti berkah dan Sukuna akan melakukan pemandian untuk menyempurnakan tubuhnya. Jika pemandian Sukuna ini merupakan versi kebalikan dari pemandian Buddhism, hal ini akan menjadi masuk akal kalau Sukuna akan menyingkirkan sesuatu yang kotor baginya, yaitu berkah tersebut, aka Megumi. Dan bahkan jika harus diteruskan, hal ini juga seakan foreshadowing untuk pertarungan Gojo versus Sukuna. Gojo pernah mengutip kata-kata dari Buddha, dan Gojo juga merupakan kubu shaman baik, yang artinya Gojo bisa dibilang merupakan representatif dari Buddhism yang benar. Sementara di sisi lain, Sukuna dengan segala sifat buruknya bertentangan dengan Buddhism, merepresentasikan Buddhism yang rusak. Jadi jika Sukuna dan Gojo bertarung nanti, hal tersebut juga bisa menggambarkan kebejatan versus kebenaran, Buddhism yang benar melawan Buddhism yang rusak. Oke, berikutnya lanjut cerita. Berhubung es di sekitar Yuji memang sengaja dilemahkan oleh Urame, Yuji pun dapat keluar dengan mudah. Sementara di sisi lain, Sukuna sudah pergi menaiki Nue meninggalkan tempat Yuji berada. Di sana dengan rasa putus asa dan depresi, Yuji pun berteriak pada Sukuna. Urame berniat membunuh Yuji, namun Sukuna menahan Urame dan menyuruhnya untuk memperhatikan Yuji dengan seksama kalau dirinya pasti akan tertawa saking menyedihkannya Yuji dan betapa miripnya Yuji dengan seseorang dari Harima. Yap, di sini Sukuna berkata kalau Yuji mirip dengan orang dari Harima. Seakan Sukuna mengingat masa lalunya akan kejadian yang sama menyedihkannya seperti Yuji saat ini, yaitu si orang dari Harima tersebut. Yang mana lebih menariknya lagi, Urame juga mengetahui orang dari Harima itu. Sembari tertawa, Urame berkata kalau mulut Yuji mirip dengan orang dari Harima tersebut. Jadi ada kemungkinan kalau seseorang dari Harima itu bukanlah orang random biasa, melainkan nenek moyang Yuji Itadori. Yang mana lebih menariknya lagi, disebutkan kalau provinsi Harima ini merupakan rumah bagi para onmyoji atau eksorsis. Tak diketahui apakah para eksorsis ini sama dengan penyihir Jujutsu atau tidak. Tapi yang pasti, jika orang dari Harima yang dimaksud oleh Sukuna merupakan seseorang yang penting atau setidaknya berhubungan dengan dunia Jujutsu, ditambah Yuji yang juga mirip dengannya, itu artinya Yuji mungkin memang memiliki garis keturunan dari orang Harima tersebut dan memiliki darah seorang eksorsis. Seperti yang kita tahu, Yuji dilahirkan dari ibunya yang sedang dikendalikan oleh Kenjaku. Tapi Yuji sendiri lebih mirip dengan ayahnya, yang artinya keturunan orang Harima tersebut berasal dari ayah Yuji. Apalagi sampai titik tertentu, Mimin rasa kakek Yuji juga mengetahui sesuatu tentang dunia Jujutsu, yang mungkin saja pengetahuan kakek Yuji tersebut berasal dari istri atau dirinya sendiri, yang merupakan keturunan dari eksorsis Harima. Ya, itu hanya opini Mimin pribadi. Dan chapter pun ditutup dengan Sukuna dan Urame yang sudah pergi menaiki Nue sembari ngakak parah melihat betapa menyedihkannya Yuji Itadori.
Oke, berikutnya pembahasan dari Mimin. Meskipun Maki tadi bertanya-tanya apakah pedang pembebas jiwa miliknya bisa melukai Sukuna atau tidak, tapi pada akhirnya Maki tidak menggunakan pedang tersebut. Alasannya mungkin karena Maki tidak ingin melukai tubuh Megumi, atau mungkin Maki takut kalau pedang miliknya itu benar-benar bisa membunuh Sukuna, yang artinya Megumi juga akan ikut mati, dan Maki tidak menginginkan hal tersebut. Lalu terlepas dari itu, selanjutnya dengan fakta kalau pemandian Sukuna sudah disiapkan dan Sukuna juga sedang OTW ke sana, dan di saat yang sama juga tidak ada yang bisa menghentikan Sukuna, Mimin rasa kemungkinan terburuk akan segera terjadi, yang artinya mau tidak mau Gojo juga harus segera dilepaskan. Tapi sayangnya, walaupun sekarang semua halangan sudah benar-benar hilang, Mimin curiga kalau pembebasan Gojo akan tetap tertunda akibat kondisi Hana dan si malaikat yang tidak memungkinkan, entah karena mereka sudah mati atau ada halangan yang lain. Apalagi kelompok Hakari dan Yuta pun masih belum diketahui mereka sedang bergerak kemana. Khususnya Yuta, satu-satunya orang yang masih bisa memberikan perlawanan di kubu Shaman Baik saat ini masih sehat walafiat. Jadi menurut Mimin, rasanya selama Yuta masih baik-baik saja, Gojo tidak akan dibebaskan. Tapi di sisi lain ada kemungkinan juga, justru karena Yuta masih sehat walafiatlah Gojo akan dibebaskan. Dan setelah Gojo mendengar situasi yang terjadi, Gojo akan memerintahkan dan mempercayai Yuta untuk melawan Kenjaku. Sesuai janji Yuta kalau dirinya tidak akan membiarkan Gojo melawan tubuh sahabatnya lagi. Sekaligus rematch Yuta melawan tubuh Suguru Geto. Jadi sementara Yuta yang mungkin akan dibantu oleh Hakari melawan Geto, Gojo Satoru akan menangani masalah besar yang lain, yaitu Sang Raja Kutukan, yang mungkin Kashimo Hajime akan ikut bersama Gojo. Tentu saja bukan Hajime ingin membantu Gojo atau Gojo butuh bantuan, tapi kita masih penasaran sebenarnya teknik kutukan macam apa yang dimiliki oleh si Kashimo Hajime ini hingga hanya bisa dipakai sekali saja seumur hidupnya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.